kalimatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samuro. Jadi saya ini belakang. Oh. 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 Ya, untuk semuanya para saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya live di YouTube dalam keadaan posisi alam yang kental sekali embunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tentunya bersyukur dengan segala kenikmatan Allah berikan kepada kita semuanya dalam keadaan zahir, batinnya pun segar, sehat, ada suatu kekurangan, insya Allah. Yang kedua, bersolat kepada Nabi, semoga kita langkah hidup semuanya diberikan kenikmatan, berkah, barokah, dan diberikan perlindungan oleh Allah, dijauhkan segala bala, musibah, mara bahaya, selamat atas segala urusan di dunia maupun akhiratnya, insya Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus seluruh para saudaraku, para hamba Allah subhanahu wa ta'ala, para guru-guru kami yang mulia, seluruh para habaib, alim ulama, para masyayikh, seluruh para tokoh agama, tokoh mas, tokoh pemuda, seluruh para pejuang-pejuang Islam, seluruh para tokoh agama maupun dari tokoh sesepuh, dari para sejarawan, para budayawan, sastrawan, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya, ketertiban saya kepada seluruh para saudara yang ada di tempat. Di sini saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar, intinya memberitahu kegiatan kita pada malam hari ini apa. Dan pada malam hari ini ketemu pada malam Rabu, malam Kamis ya, malam Jumat, Sabtu. Malam Jumat. Karena kita nggak pernah ngitungin hari sih, jalan hidup saja begitu. Jadi malam Jumat. Jadi biasanya kalau kita flashback kegiatan syuting itu seminggu sekali, itu bukan sebuah kewajiban. Kalaupun toh ada hal yang harus kita ungkap, ada hal yang harus kita kerjakan, ya kita kerjakan. Kita liput kegiatan itu. Kalaupun ada suatu acara yang memang tidak harus diliput, ya kita gak akan liput. Seperti halnya kedatangan sebul bed, saudara tamu ataupun yang mungkin datang silaturahim itu kan, kadang nggak mau diliput secara umum begitu. Kayak contoh acara ruatan, undangan apa, penarikan pusaka, memang ada hal-hal yang memang tidak bisa ditayangkan dikarenakan memang yang punya lokasi tidak mengizinkan, hanya ingin dijadikan dokumentasi pribadi. Jadi pada malam ini aslinya tidak ada kegiatan yang bahasanya acara-acara bolang tadi sudah disebutkan seminggu sekali, itu pun tidak menjadikan kewajiban. Apalagi di Tulang Bawang mayoritas dari seluruh Lampung ini musim hujan, ya, hujan lebat campur angin. Nah, dari langkah ke langkah pada malam hari ini saya niatkan untuk melakukan acara bolang dengan alam yang bebas, alam terbuka, dan tidak jauh dari Yayasan Pondok Pesantren Nur Syafaat. Dan saya didampingi oleh rekan saya, saudara saya dari Tanjung Jaya, ada Mas Adi, ada Mas Edi. Nah, Mas Edi dengan Mas Adi ini melangkah sudah sekitar mau 3 malam ini. Awal saya datang ke Lampung secara singkat, terus silaturahim di kediaman guru kami. Habis itu saya ngambil Mas Adi, dalam arti saya bawa ke Tulang Bawang karena ada hal yang mau saya berikan, yaitu sebuah pekerjaan, sebuah tugas.
memperbarui video-video rekaman-rekaman lagu religi, dan itu nggak perlu kita bahas. Dan pada malam hari ini karena Mas Adi nggak bisa lama juga di sini, jadi beliau entah besok, kalau nggak besok lusa mau pulang. Jadi sebelum pulang dia ingin melihat kegiatan saya seperti apa sih dalam dunia penarikan pusaka, ya kan. Dalam perjalanan selama ini mungkin hanya lihat-lihat di media, di YouTube gitu kan. Jadi pada malam hari ini saya kasih kesempatan dengan dohir batin saya kasih waktu seluang-luang mungkin, dan insya Allah pada malam hari ini saya akan melangkah cari tempat yang kiranya ada sesuatu petunjuk, ada suatu hal yang mungkin kita bisa wujudkan, ya kita wujudkan. Kalaupun tidak, ya sebatas kita warawiri ke alam lah, bolang, golek ular, golek kodok, ya kan, apa baiklah ya begitu. Pokoknya jangan lupa di subscribe para gelem karepmu, nah kan gitu. Jadi ini nggak nara Jawa apa iya? Cuma Nara kan, Jawa orang iya, rasik. nah iya. Kamu ada ditambahi Ada Mas Didi? tugas semua apa? Ya, kenapa kok di sini gitu? Tadi kan udah dijelaskan. Cukup ya. Cukup. Untuk suruh para kaum wanita, kaum hawa yang soleha, kalaupun mau cari suami ini ada 2 jombloer, insya Allah masih berjaga. Kalaupun sudah pecah perjakanya karena dia mimpi basah, selain itu belum menikah, statusnya masih apa? Masih jos. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu hal di tempat ini, contoh, kayak tempat ini kan di belakang kita belantara. Kalau pengambilan gambar rusak di mata, nggak enak dipandang, mohon dimaklumi karena rutenya aja agak susah. Jadi kalau biasanya kan kita syuting di area ini, jadi kalau bisa yuk kita agak melusuk merono-rono gitu. Intinya cari apa ya? Cari ekstrimnya lah. Kalau makin ke sana energinya semakin melengkap apa enggak. Kalau misalnya nanti kira-kira bisa untuk mediumisasi, kita mediumisasi di sana. Kalaupun tidak, kita nggak usah mediumisasi. Intinya langsung hunting, perburuan, penarikan pusaka. Oke saja, itu saja sih yang bisa aku sampaikan. Yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena takutnya kameranya ini lensanya kena embun, embunnya lebat banget, ini bisa dilihat. Tebal sekali. Tebal banget. Kebetulan malam ini. Ya. Kita kembali bismillah. Semoga Allah kasih kemudahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Kalau lihat posisi keadaan, ya mungkin karena tempatnya becek, basah semua, rumput-rumput, uap sampah, uap kotoran menyengat ke hidung. Saya mungkin akan gunakan media sarana bakar tumpah di sini buat media saja. Mas, jadi pegangin tas. Adi mau ini, Yuk. mau metafisik nggak ngerasain? Boleh. Maksudnya biar kamu kan rasa penasarannya nggak
tak gembleng. Siap. Kamu tangannya kayak gini aja. Fokus ke sini. Saya ngambil tempat dulu. Agak maju dulu. Jadi begini, saya jelaskan sampean adaptasi dulu dengan alam sekitar. Ini tempat keadaan seperti ini saya jelaskan biar sampeanku podo ngerteni, podo memahami gitu. Nah, jadi di depan kita belantara, rumputnya dan pepohonan begitu rimbun, begitu rapat hingga celah untuk jalan pun agak susah. Namun di sini kita menggunakan lokasi yang minim sekali. Di belakang saya ada air, dibilang air comberan. Nah, sampai adaptasi, lihat dulu. Nah, setelah adaptasi, saya akan hadirkan sesuatu di mana kekuatan goibiyah yang di lokasi ini, di alam yang terbuka ini, saya ambil berapa titik, lalu akan saya tarik, saya tempelkan, saya satukan dengan tapak cakramu. Nanti posisi kalau misalnya ngerasa panas, ada daya tarik, dorongan, ceritakan saja. Jadi biar pemirsa saudara kita juga bisa melihat secara langsung, mendengarkan pengalaman Mas Adinya bermain di alam. A'udzu bikalimatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam, Damuro. Sambil digerakkan, geser-geser, dia cari sinyal. Nanti kalau udah ketemu sinyalnya akan ada getaran sendiri. Jadi untuk pemirsa, para saudaraku, yang namanya sesuatu dimensi yang gaib begitu lembut, kalau kita tidak bisa merasakan dengan kekuatan hati, kecintaan kita kepada Allah, maka sulit untuk merasakan dunia yang gaib. Ini Mas Adinya udah merasakan getaran yang beraneka ragam, bervariasi rasanya yang dirasakan. Saya juga merasakan antara nafas paru-paru itu sudah nggak normal seperti manusia biasanya. Mungkin ada bahasa Jawanya itu agak ampek, nafasnya agak terengah-engah, tapi dorongan itu belum kuat untuk ke bagian dalam, masih dirasakan di luar dohirnya. Sir. Tunjukkan sesuatu, eksistensi kamu, kehadiran kamu, perwujudan yang ada di tempat ini. Hadir, tunjukkan, hadir, tunjukkan, sir, Jadi untuk sesuatu bangsa gaib, makhluk jin, kita bahas tentunya tidak akan jauh dari hal-hal yang berhubungan dengan makhluk-makhluk ya, sering disebut bahasa kayak mereka kan lo umumnya kan ya,
paling kuntilanak, Gundurwo gitu kan. Tapi di sini tidak ada namanya Gundurwo, itu tidak ada. Di sini rata-rata bangsawan semua. Dia maunya kemana? Kamu ada daya tarik mau kemana ini? Untuk puterin aja gitu. Ada sini aja. Yang paling menarik di pusat sini. Up. Jangan diikutin. Yang penting kamu pastikan kalau punjernya ada di arah situ. Jadi untuk pemirsa, tema pada malam hari kita perburuan, narik benda-benda yang kiranya bisa kita wujudkan. Kalaupun karena setiap benda ada yang memang dia bisa hadir itu mengikuti hitungan hari. Jadi kalau benda itu tidak setiap hari bisa ditarik, ya kalau dipaksa bisa tiap hari, mungkin kalau cari pusaka bisa-bisa aja. Jadi kalau membahas dunia perkara penarikan pusaka itu ya luas ilmunya, nggak bisa dijelaskan di media. Makanya kan aku sudah ngomong, kalau mau bagi wawasan, pengetahuan, pengalaman dalam dunia hal spiritual ya saudara bisa datang silaturahmi, itu lebih bagus. Jadi saya di sini ada kameramen, ada Mas Adi, ada Mas Dedi, ada santri, tapi aslinya saya nggak mengajak santri karena memang ini temanya pribadi, saya nggak mau ribet. Maju kamera. Untuk pemirsa, untuk seluruh para saudaraku, apa yang saya lakukan tadi adalah membuka pintu lagi, karena di saat tadi saya membuka, coba lihat tengok dulu hal yang nampar, tidak ada sesuatu hal yang dimana aktivitas jin. Jadi di dimensi pintu yang saya buka awal masih sepi gitu. Jadi aktivitas mereka itu tidak seramai dimensi-dimensi yang lain. Karena setiap dimensi, setiap pintu, bangsa mereka itu kan mempunyai kasta yang berbeda-beda. Jadi kalau yang dibuka pertama itu adalah pintu, tapi bangsa mereka lebih ke arah nampar-nampar saja, bukan bangsa dari kerajaan bangsawan yang lain. Setelah saya membuka gerbang lagi, yang memang saya khususkan membuka dunia para bangsawan,
khususnya karena saya ini masih terah dari kerajaan Galuh yang ada di Jawa Tengah. Kalau untuk sebuah hal ya pasti kalau di area kita masih orang-orang kita, dalam arti prajurit saya, tapi kita nggak membahas tentang jin-jin yang ada di sini. Jadi saya bukakan suatu pintu dari kerajaan yang nggak bisa diucapkan dengan bilisan karena itu sebuah amanah pesan. Saya boleh membuka pintu tersebut tapi tidak boleh disebutkan. Nah, saat ini kalau dilihat dalam pandangan dohir ya mungkin saudara bagi orang-orang indigo yang dilihat hanya nampar-nampar saja. Karena pandangan manusia kemampuannya ya berbeda-beda, kembali kepada garis keturunan. Kalau belajar dengan Mbah Dukun, dengan Segogel, dengan spiritual gadungan ya ilmunya ilmu setan begitu. Karena kalau apa yang kita pelajari bukan sesuatu apa-apa yang saya harus begini harus begitu, tidak. Semua orang punya makomnya masing-masing, punya skill, punya kemampuan yang berbeda-beda. Dengan satu pohon kalau kita lihat misalnya ini perumpamaan saja, si indigo melihat itu ada jin, nyuruh lagi orang lihat, set saya ngelihat cahaya, beda lagi kan, orang lain nembus, ngelihat jin lagi beda lagi, lihat lagi ada pusaka tapi kecil, ya macam-macam. Karena kapasitas pandangan manusia itu berbeda-beda. Kembali kita punya sesuatu kemampuan, kita manfaatkan dengan sesuatu yang baik. Gunakan mata untuk hal yang menuju kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mata yang mempunyai kapasitas hanya menilai keburukan dan kezoliman orang lain. Contoh, kita sibuk mencari kelemahan orang lain, aib orang lain, mata untuk zina, mata untuk bermaksiat, semua naudzubillah. Nah, maka gunakan mata kita untuk terus memandang Al-Quran, dengan terus kita membaca dan mengamalkannya dengan penuh kerinduan kita kepada Allah, dengan penuh kecintaan kita kepada Allah. Jadi inilah tema yang dimana hal seperti ini tidak bisa diatur-atur harus begini, ini nggak bisa. Karena kita belajar dari alam, kita belajar dengan sesuatu apa kemauan hati, di mana hati digerakkan oleh Allah, ya itulah kemauan Allah. Kalau kita rencana harus begini, harus bagus pun nggak bisa. Ini bukan skenario yang dengan bahasa kita harus atur begini, nanti buka tabir begini, nggak bisa. Kita punya niat melangkah sudah. Hasilnya seperti apa? Ya kita awali dulu bismillah, biar lancar semua. Tadi pengalamanmu metafisik sudah begitu ya? Sudah. Sudah, Gus. Rasanya getarannya di sini aja. Sekitar sini. Ini air belakang. Di sini ada yang datang ya, Saya ngelihat orang-orang yang punya kekar sini itu. Dibilang poncel, bukan poncel. Ya, dibilang setengah bayal, dalam arti nggak begitu tinggi, nggak begitu pendek. Cuma tubuhnya itu kekar-kekar. Terus posisinya dia menggunakan suatu pelindung. Saya pegang penghalang kalau prajurit itu pakai pelindung. Sarung tangan, apa? Bukan besi, kayak besi dia. Besi bulat gitu kan. Taruh untuk kayak gini, untuk penahan serangan. Perang. Terus di tengah-tengah ini, dalam arti kan ini kan jin ini kan tinggi banget. Ini sosok, saya nggak membahas ulama ataupun sosok yang berbau-bau dengan kiai, tidak.
kita ngelihat di sini ada sosok perempuan yang memang cantik sekali, tapi dia posisi wujudnya tidak menampakkan kecantikannya karena ini nggak ada lukisan, jadi nggak bisa digambarkan seperti apa. Kita langsung ambil sajalah biar nggak makan durasi ya. Nah, sampai ambil terserah daun apa saja. Nah, sampai nanti pegang ini ya. Nanti ini saya akan masukkan kekuatan alam gaibiah yang di sini. Dia nanti akan ngasih tahu punjer pusaka itu tadi, gitu kan? Nah, setelah sampean merasa ada daya tarik di situ, jatuhkan ke situ. Tapi hati-hati karena banyak manipulasi. Jadi energi kekuatan gaib itu banyak menipu. Banyak energi yang akan menghalangi langkah kita untuk tidak bisa mengambil barang yang akan kita tarik. Jadi apa yang kita mau tarik kita nggak tahu. Intinya yakin dengan bahasa Allah itu akan memberikan keridhaan selagi kita langkahnya benar, niatnya lurus, begitu kan? Nah, kamu pegang ini, nanti saya akan kasih sesuatu pemagaran biar energi itu nggak kemana-mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubikalimatillah. Tunjukkan kekuatan ghaibiyah yang paling kuat di tempat ini. Sir. Sir. Ke depan tangannya. Ke arah situ depan. Gimana? Sini. Maunya kemana daun ini? Muter sendiri ya daun itu. Hah? Daunnya muter sendiri. Daunnya muter. Mas Adi ini merasakan kayak daunnya itu muter-muter gitu. Padahal dipegang kayak gini gitu. Nah, juga. Tuh, muter sendiri. Daunnya. Tapi berarti pusarnya di sini. Ini. Kalau dia muter-muter berarti itu menandakan ada pintu ghaibiyah yang namanya pusar bumi. Nah, pusar bumi itu sifatnya dia nyedot. Nah, jadi sedotannya belah sini. Tuh. Area ini. Ini beneran. Nggak saya puter-puter, memang seperti ini. Tuh. Tapi dengan gesekan ghaibiyah yang kamu rasakan di daun ini, nyaman nggak untuk kamu? Nyaman. Nyaman. Berarti bagus. Kalau kamu udah nggak nyaman, berarti ada sesuatu hal yang harus ditolak dulu, yang harus kita riyadoi gitu. Maunya di sini dia. Coba kamu jatuhkan ke sini. Kalau memang di situ bendernya dengan a'udzubika kalimatillahi wa min syarri Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lempar saja. Pak cincin. Apa kamu mau ngecek-ngecek dulu? Terserah. Kursinya aja kayaknya. Hah? Kursinya aja. Ya terserah kamu kalau mau ngecek dulu tempatnya. Ngecek dulu. Ini kalau Mas Hadi bisa aja sih, maksudnya saya gunakan media tangan dia yang akan saya gunakan perantara untuk narik.
Jadi saya hanya membantu, membimbing, tapi takutnya efeknya langsung ngedrop dohirnya karena besok mau pulang gitu kan, bukannya pulang sehat malah badannya ngedrop. Terserah mau dicek kayak gimana, terserah. Pegang sorban saya. Tadi kamu rasain di sini ya? Berusaha terus ini tadi. Oke, mundur. Oh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khatam Om, khatam Bro, khatam Ghaib, Mujazat, Rijal, tunjukkan eksistensi kamu yang kamil, yang Ghaib, hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam takul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Mana pinjam air? Air. Mendekat kamera. Gak usah banyak, udah mundur aja lainnya. Kameranya dulu. Saya lagi ngecek tanahnya. Ini pusakannya nih. Mundur ya. Nanti kalau
Allah. Oh. Aduh, lari kemana tadi? Depan. Allah. Allah. Nah. Minta minyak nih, minyak. Cari minyak. Minyak. Air. Tekan tadi. Jadi nggak bisa dijelasin ini. Semangat. Ini saya udah nyuruh santri nggak usah ikut, daripada ikut juga. Ini pasir. Kamu sih tadi ya dia. Jadi kalau pusaka itu unsurnya mengapung di atas tanah. Jadi benda itu tidak selalu ada pelarinya di dalam tanah, tidak. Jadi dia ngapung, tap gitu. Secara dohir punjer saya di sini, dohir saya nih, fisik saya di sini. Tapi kalau yang kita kan bermain dengan sesuatu yang gaib. Nah kalau kamu lihat ya saya ada di alam mereka, dimensinya sudah beda dan posisinya dengan pandangan dohir ini biasa-biasa, dalam arti ini perantara. Tapi kalau dilihat dengan sisi yang gaib, ini dengan bahasa alam yang begitu rimbun sekali, dan di situ banyak aktivitas mereka. Nah, jadi kalau dilihat secara fisik, pusaka ini jauh sekali, karena pintunya di sini, punjernya, pusunya ada di atas. Maka setelah kunci kita tarik, kita hentakkan, maka benda itu akan secara otomatis keluar sendiri. Allah. Coba ditarik ini. Mudah-mudahan. Coba berusaha sini. Kamera maju ini. Ini tadi sampai nggak usah fokus dengan apa yang lakukan, fokus dengan sesuatu dimensi depan, dengan sesuatu yang di sini. Begitu. Ini kan ada yang kental sini. Jadi ada hal kayak gini, ada yang bisa diberitakan, ada yang tidak bisa. Jadi kamu kamera mendekat, jangan sampai ada video yang dipotong-potong, nanti salah paham lagi. Udah apa adanya saja. Mas Dedi mau ngerasain apa enggak? Ya, oke. Hah? Aja. Kalau nanti apa narik langsung dapat ya dikira cepet amat. Saya papak dari sini.
Ini ada spot terawangan ya, bisa dilihat. Nggak usah deh nanti. Kau fokus aja ke saya. Air lagi. Nanti. Aduh. Buka. Ini tuh. Ini banyak rumput-rumput yang tebal ya. Ini apa ini, kayu-kayu. Rumput. Kayu. Airnya mana? Air. Minyak nggak Gus? Minyak. Ambil lagi air ini. Air. Takut najis saya. Ini rasain dulu dari sini putarannya. Bibin ikut ya? Pin. Hah? Ini maksudnya busakannya sini, rasain sini. Kamu ngapain ikut-ikut sini aja? Mana? Perempuan sendiri. Jagoannya ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, teman-teman. Ada merah, ada gaib, Ustaz Rizal, tunjukkan sisi kamu, ya mul gaib, tunjukkan suatu tempat ini, adik. Rasain apa? Tarikan getaran mana? Hah? Getaran. Getaran? Eh, Getaran seperti apa? kencang kuat. Kuat. Oh, Di sini. di, Hah? iya di atas. Panas apa gimana?
kuat. Panas dikit. Enggak, dia narik ke sana apa dorong ke kamu? Dia nyerang ke kamu gitu. Nyerang. Nyerang. Mau sekali. Allah, udah. Kamu sini ngerasain kayak gini nih. Kamu mau kotor kan? Nah, kalau mau kotor, kamu kayak gini aja. Tapi pakai cinta. Dengan cintamu kepada Allah, kamu minta, ya Allah, hamba ingin merasakan sesuatu goibiyah yang ada di perut bumi ini. Kamu gini-giniin. Nah, nanti kan ada perlawanan tuh. Karena setiap bumi ini nafasnya beda-beda. Walaupun satu bumi diciptakan oleh Tuhan, tapi karakternya beda-beda. Setiap nih, ini lokasi ini, lokasi itu ada beda-beda. Terserah kamu mau kemana aja, rasainnya. Dan sekarang rasain apa? Hah? Gimana? Makan. Kamu bisa netralisir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. La haula wala quwwata. Oke, gitu rasanya gitu ya. Yuk, sini. Ale, mundur. Mundur kamu ya. Awas, ini kebiasaannya. Pak. Oh. Pas mundur. Yang kurangnya. Anda mundur. Astagfirullah. Nah, saya racun rusak ah. Mundur. Kalau udah suasana begini, racun. Bener. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tadi sudah warawiri melangkah ke belantara
yang memang keadaannya seperti itu karena udah di awal tadi sampaikan di Sumatera, di Lampung ini lagi musim hujan, tiap hari hujan terus. Nah karena memang tadi malam ini tadi dari opening udah aku jelaskan bahwasanya tidak ada acara yang memang terkhusus apa-apa dan semuanya serba mendadak. Jadi persiapan memang tidak ada secara media dan sebagainya. Biasanya dalam proses penarikan pusaka itu harus ada namanya tayuh ataupun ditolak dulu, diriatoi dulu. Kalaupun tuh ada sesuatu benda yang bisa kita wujudkan dan dia memang benar-benar dari pusat dalam arti leluhur ke leluhur, dari sisilah itu sudah jelas dia memang bisa kita hadirkan, kita wujudkan ke dalam dunia kita, dan itu akan menjadikan sejarah. Saya akan masukkan museum untuk edukasi, untuk menambahkan wawasan pengetahuan kepada seluruh para saudara bahwasanya Indonesia itu kental dengan sejarah, kental dengan budaya, kental dengan suatu alam wisata, kental dengan spiritual, adat budaya dan sebagainya. Nah, dari awal saya sudah jelaskan, saya ingin menepah, menggembleng secara fisik dohir Mas Adi ataupun ruhaniyahnya, secara batiniyahnya, dan alhamdulillah tadi secara metafisik udah dirasakan getaran dan sebagainya, saudara pun bisa melihat hingga dari proses tadi ada suatu unsur pusar bumi yang luar biasa itu, dimana cahayanya yang mulia, cahaya yang begitu bagus dengan terang ada, walaupun di pinggir-pinggir area sekitar kita banyak bisikan, banyak tarikan yang mengecoh agar kita gagal konsentrasi ataupun agar proses penarikan pusaka ini tidak berjalan dengan baik. Nah, secara singkat tadi saya menyuruh Mas Adi untuk ngecek lokasi hingga dia pun merasakan dia punya daya tarik, aku mau coba bisa nggak sih gitu kan. Hingga akhirnya Mas Adi tadi mengatakan energi itu pecah, hilang, hadir, hilang, datang, hilang, datang, hilang begitu. Nah, secara singkat, setelah saya sudah bermain dengan alam hingga merasakan unsur dari nafas bumi dari satu ke tapak ke yang lain, dan di situ saya mengasih tahu kepada seluruh para saudara bahwasanya penarikan benda-benda seperti itu tentunya taruhannya nyawa kita, ragawi kita, ataupun secara dohir. Nah, setelah saya sudah merasa energiku sudah terkikis, merasa ini kalau dibiarkan akan semakin banyak makan durasi, akan membuat fisik saya semakin capek. Lalu di saat rumput-rumput yang begitu tebal saya ambilin satu persatu biar saudara itu tahu perjuangan di mana kita bolang di suatu rawa ataupun belantara seperti itu. Secara fisik kita juga tidak tahu akan terjadi seperti apa, tak ada ular dan sebagainya. Kalau ular memang secara dunia, ular kobra ataupun apa yang kiranya bisa mematok ataupun itu bisa membahayakan kita ataupun orang-orang sekitar, kan itu akan menjadikan permasalahan lagi bagi kita. Maka di mana orang Jawa mengatakan hati-hati dalam setiap kita melangkah didasari dengan doa, kembali kepada sunnah, kembali kepada hadis apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setelah saya tarik dari sesuatu kunci tadi, saya hentakkan dengan secara singkat, saya udah ngasih komando, santri semua mundur, bahwasanya benda kalau lagi proses seperti itu dia itu brutal gitu kan. Nah, dengan bahasa brutalnya itu dia mengajak interaksi dengan kita setelah kita bisa mengendalikan kekuatan goibiah yang di pusaka yang dilindungi oleh bangsa mereka. Otomatis kalau dia sudah ditundukkan, dinetralkan, maka dia akan energinya menjadi hal yang positif. Yang awalnya negatif menjadi positif. Kenapa adanya negatif? Karena benda itu seperti ini masih dikuasai oleh kegaiban energinya dengan energi jahat, sihir-sihir bangsa mereka. Setelah sesuatu energi goibiah sudah kita netralisir, baru kita kunci. Setelah kita kunci baru kita buang, letakkan di mana, dibuang kemana. Tapi kita membuang pusaka kayak saya tak lemparkan ke depan karena tidak ada orang di depan saya. Misalnya saya lempar ke arah sebelah kanan, maka unsur energi ini akan menyerang kepada penonton, menyerang kepada orang yang terdekat dengan saya. Dan di situ akan bisa efeknya kepada pemirsa, bisa kerasukan, bisa bawa sawan dan sebagainya.
Nah setelah saya menarik swet gitu kan, itu kekuatan goib ya, saya mau kunci, ini tiba-tiba keluar sendiri gitu kan, nongol cuat. Nah otomatis ini menyerang saya dan jempol saya berdarah begitu kental sekali. Nah jadi apa yang dirasakan oleh saya, benda ini mempunyai serbuk empu, dari empu itu membuat ada serbuk racunnya. Ini masuk ke tangan dan saya rasakan tubuh saya itu panas, darah saya panas. Lalu posisi tadi saya mengatakan santri mundur begitu, tapi santri tidak mau mundur. Dalam arti saya itu mau keluar gitu. Saya udah pengap di situ, panas sekali. Kalau saya posisinya nggak kena serbuk racun ya otomatis saya masih stabil, masih tetap bisa melanjutkan. Karena melihat saya udah kena serbuk racun di pusaka ini, karena bahan bilahnya ini kan dari batu meteor dan sebagainya, hingga saya udah energiku panas, si Pangeran mati minyak masuk ke dalam tubuh saya. Karena mungkin ngelihat anak-anak sekitar itu susah diomongin, baru dia emosi dalam arti memarahi, kenapa kalian pada begini begitu. Tapi saya tahan begitu. Setelah Pangeran masuk ke alam gaib tadi saya tugaskan, kamu balik. Pas balik posisi saya lagi melihat alamnya nggak stabil. Akhirnya dengan kecerobohan anak-anak saya yang jadi korban. Ini tangan saya agak kaku. Ini kalau orang-orang yang fisiknya agak kuat langsung geblak ini. Gitu, Bang. Jadi itu saja pemirsa, mohon maaf. Intinya hal apapun kita tidak tahu. Saudara mau menyikapi hal seperti apa ya sumonggo. Saya sudah biasa kalau orang mencibir, mencela itu makanan saya. Tapi tanpa celaan kamu orang, kalian orang, saya nggak jadi orang. Jadi bersyukurlah. Nah, kalian yang nonton enak ya kan. Habis itu nyinyir nggak jelas. Jadi Mas Ade bisa menanggapi nggak, maksudnya pengalaman lah malam ini. Jadi sebelumnya aku juga meminta maaf, mungkin ada yang nggak pantas apa yang mungkin saya lakukan dan sebagainya. Dan intinya di luar konteks, karena aku udah ngomong wasiat saya membolang acara hunting perburuan itu sawai dewi lah, nggak perlu melibatkan orang lain kan gitu. Malah nanti pada ikut. Setelah ikut diem aja gitu kan. Iya. Nggak ada kepekaan gitu kan, maksudnya bantu-bantu lah jabutin rumput apa gimana kan. Tapi ya karena tidak ada kesadar kepekaan, ya sudah saya sendiri gitu. Maksudnya kayak udah tahu lah di belakangnya itu rawa, nyemplung tadi Kali. nah itu. Kalau saya sih pribadi tadi yang saya rasakan, setelah energi itu dikunci memang terasa bulat, energi itu besar di lingkungan itu. Terus juga panas, sampai sekarang aja masih kerasa hawa ampak. Apa ya bahasa Indonesianya ampak itu apa? Ngap, agak ngap karena benturan energi tadi ketika mau ditarik benda ini tadi agak ngap. Terus unsurnya agak sedikit panas. Panas juga, ngap, kerasa dari sini, nggak cuma hanya di dada tapi dari kaki juga, tumburan energinya kerasa sekali. Itu terus juga banyak hal yang melihat. Jadi ketika energi itu sudah mulai kelihatan, oh di sana posisinya udah mau ditemukan, itu nggak taunya banyak yang menyaksikan, yang mungkin kalau lewat mata lahir nggak bisa ngelihat gitu kan, cuman dengan mata hati, dengan
apa namanya, unsur yang lain itu semua itu melihat, nggak taunya gitu. Menyaksikan, ikut menyaksikan gitu ya. Kebetulan juga Gusnya teman-teman di alam-alam yang ada di sini yang mungkin sudah banyak yang kenal, jadi energi itu bisa di Handle. handle dengan teman-teman juga di situ, dengan teman-teman Gus yang di alam lain, Para prajurit-prajuritnya. prajurit-prajurit. Nah kebetulan memang saya ngerasain panas di situ karena saya memang nggak pernah terjun di pusaka ini. Saya ketika saya mau saya rasain, nggak taunya pinter tipu dayanya itu buyar, Ya. nanti ketangkep lagi terus ngarahin ke sana. Begitu mau dikejar buyar. Memang kita itu nggak boleh pakai nafsu Nah, menghadapi betul. apapun, itu tidak boleh pakai nafsu. betul. Kita harus tenang, harus kita itu kontrol terus lah di dalam hati itu, kita harus kontrol. Oh itu tapi atas petunjuknya Gusnya tadi, oh ini tak kunci dulu, bahasanya energi memang harus dikunci biar nggak melebar kemana-mana, dan harus dipagari juga biar yang lain nggak ikut campur dengan urusan yang ini. Jadi memang luar biasa, sampai sekarang masih ampek yang saya rasain, masih sedikit agak ampek. Nanti tak netralisir lah. Nanti kita netralisir bareng-bareng. Jadi mungkin sampean bisa lihat fisiknya. Ini jenis Ini pedang. fisiknya sedang. Diangkat aja, berdiri kan begitu. Oke. Ini harus dicuci karena masih ngarat, penuh korosi. dengan tanah, karat. Ini sangat berbahaya sebenarnya, dipegang sama Gusnya tadi sampai keluar darah. Jelas. Kelihatan? Nanti dicuci lah. Ini era Mataram. Iya. Oke pemirsa, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Sebelum saya tutup, saya meminta maaf. Ambil aja yang baik, yang positif. Kalau mau saudaramu apa ya terserah. Intinya saya nikmati. Terus kalau nonton acara apapun, dimanapun, di channel siapapun, tolonglah jaga tanganmu, jaga komentarmu baik enggaknya itulah kualitas keburukan. Jadi kalau kamu komentarnya baik, menjunjung, mendorong, mensupport, itulah kualitasmu yang sebenarnya. Tapi kalau kamu hanya nyinyir, mencela, apa sih nikmatnya orang mencela? Bagi yang dicela itu nikmat saja, bahagia itu, karena itu adalah pahala gratis bagi saya. Maka kalau saudara itu tidak suka dengan orang, ya datangi saja, kan alamatnya ada, cari di link websitenya, cari orangnya begitu. Kalau tidak suka, jadi tidak usahlah kalian itu nelek ataupun ngotori media orang, channelnya siapapun. Jadi saya itu tidak pilih-pilih, kalian mau nonton channelnya siapa nggak jadi masalah, monggo carilah channel tontonan yang kiranya hanya hiburan, tapi kalau mau tontonan yang menuntun, membangun jiwa keislaman kita, ya pertahankan. Karena ya banyak kalau mau acara-acara tontonan yang sifatnya hanya menghiburan, nggak membekas ke hati, ya banyak channel-channel seperti itu, kayak parodi-parodi hal yang nggak bermanfaat, ya kan seperti itu. Nah jadi pesan yang terakhir, jangan komentar tanya yang nggak ada ya. Kalau saya udah nggak di PAI Studio, saya pun tidak tahu, karena selama channelnya besar, saya juga nggak pernah ada komunikasi. Kalau secara dohir batin saya nggak ada masalah. Ya intinya saya lebih fokus aja lah dengan bidang saya. Mungkin Raden Mas yang dijuluki ataupun Pak Marhum Bauji punya misi yang lain. Dan saya intinya nggak mau cerita hal di media lah, karena apa ya, nggak ada apa sih, nggak ada titik temunya kalau kita ngobrol-ngobrol di media. Intinya wis lah, ojo mbahas rono, ojo mbahas rene,
kono luwih pinter, ya sampean junjung kono. Sampean mau ke sini mau ke sana terserah lah, bebas. Jadi kayak saya ini netral, welcome dengan siapapun. Dibalas dengan sesuatu nggak baik, ya saya balas lagi dengan sesuatu yang baik. Dia nggak begini nggak begitu, ya kita berpikir dewasa saja. Oke lah, itu saja. Karena ini saya lagi nggak enak badan, mulai agak greges-greges saitik. Sangat berbahaya nih Gus ya, karena karatan juga nih Gus ya. Iya. Luar biasa ini. Jadi kan kalau benda-benda kayak gini nggak semuanya ada unsur racun. Iya. Biasanya dari panglima punggawa ataupun prajurit kalau membuat pusaka dengan empunya, dia request minta yang ada unsur racun, ya dikasih racunnya. Nah ini pas saya maksud rasanya kalau digores kena saja biasa, tapi kalau yang ini racun ini masuk Iya. di darah itu rasanya koyo kaku, kayak ada pasir-pasir masuk ke darah, itu langsung jantung kena, Iya. agak sakit. Oh ini racun. Tapi kalau jantung nggak kena ya aman-aman aja. Tuh, diingat teman-teman di rumah, kalau kenapa-kenapa perbedaan dari racun dan yang lain, situ harus tahu juga. Nah, tapi jangan keong-keong racun. Tapi jangan kayak racun yang pertama. Heeh. Oh iya, tadi ada ini juga Gus ya, daun muter Gus ya. Nah itu Saya sendiri nyaksiin itu ketika saya pegang dia yang daun pegang itu, sendiri. daun itu berputar sendiri. Sana, udah nunjukin ke sana, balikin lagi ke sini. Sampai ke sini, balik lagi ke sana lagi. Luar biasa malam ini. Omongan saya lagi ngelantur nggak jelas karena bawaan badan lagi nggak enak. Terus piye ki Gus? Ini bawa yuk kita pindah, kita cuci tangan di sana. Yuk. Skip.